Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa yang mau bahagia di akhirat juga caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini atau pada kesempatan subuh kali ini, kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan pasal pembahasan berikutnya, faslun fi hifdil amanati wa adaiha, pasal yang membahas dan mengkaji tentang menjaga amanah dan kemudian menunaikan amanah tersebut sebagaimana yang diminta oleh pemberi amanah atau al-muwaddi kepada kita penerima amanah, atau disebut dengan al-muwadda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk membahas pembahasan ini, Imam Izzuddin bin Abdissalam mengutip beberapa firman Allah di dalam Al-Quran kepada kita. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-8, dan ayat ini juga terulang sekali lagi pada surat Al-Ma'arij ayat 32, di mana pada surat Al-Mu'minun ayat ke-8 Allah Subhanahu wa Ta'ala mencirikan orang-orang beriman yang sudah beruntung itu dengan beberapa ciri. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Beruntung orang-orang mukmin. Siapa mereka yang beruntung? Orang-orang yang beriman beruntung itu, kata Allah, yang selalu menegakkan sholat, berpaling dari hal-hal yang melalaikan. Begitu juga menunaikan zakat pada harta mereka. Sampailah kemudian pada ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang selalu menjaga, memegang amanah yang diberikan kepada mereka, wa ahdihim ra'un, dan juga menepati semua janji yang telah terucap di dalam kehidupan, ya. Baik janji itu kepada Allah atau disebut dengan nazar, ya, atau juga janji dengan sesama manusia. Janji nazar kita kepada Allah hukumnya wajib dipenuhi jika nazar itu atau apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah. Selama yang kita nazarkan itu bukanlah perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, man nazara an yuti'ahu Allahu falyuti'hu. Barang siapa yang pernah bernazar untuk taat kepada Allah, maka tepatilah nazarnya itu. Wa man nazara ayyusiyahu Allahu fala yusih. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan pernah tepati nazar itu. Sebagai gantinya wajib dia membayar kafarat sumpah atau kafarat nazar yang memberi makan 10 orang fakir miskin. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Kafaratnya itu memberi makan 10 orang fakir miskin. Begitu juga setiap sumpah yang pernah kita ucapkan atas nama Allah. Jadi sumpah untuk menjalankan suatu amanah yang kita ucapkan atas nama Allah. Saat kita bersumpah, kita berjanji mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan keluarga. Datang keponakan kita minta kerja, dia pula yang kita utamakan, ya, orang lain kita singkirkan. Anak di rumah sakit sedang dirawat, ada rapat penting di kantor, ya, kita lebih memilih menjaga anak di rumah sakit daripada ikut rapat di kantor. Negeri sedang musibah, demi ulang tahun istri pergi umrah, rayakan ulang tahun istri di Mekah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua bagi kita yang pernah disumpah jabatan, setelah selesai dari jabatan itu baiknya Bapak Ibu bayar kafarat sumpah. Karena saat kita duduk di jabatan itu pasti ada hal-hal yang tidak beres yang kita lakukan, padahal kita sudah bersumpah untuk mengerjakannya sesempurna mungkin. Dan kafarat sumpah itu tidak berat. Memberi makan 10 orang fakir miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan makanan standar masyarakat setempat yang mengenyangkan. Ya, kalau standar di kita yang mengenyangkan 15-20 ribu, 10 orang cuma 200 ribu, tidak berat. Begitu juga Bapak Ibu janji dengan sesama manusia, itu tadi janji dengan Allah, baik dalam bentuk nazar ataupun sumpah. Begitu juga janji kita dengan sesama manusia. Di dalam awal surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menghimbau orang-orang yang beriman menepati janji yang terucap. Dan setiap janji yang telah terucap
tidak kita tepati kelak di hari kiamat dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, kecuali yang bersangkutan berkenan untuk memaafkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji akad-akadmu. Kita diminta untuk memenuhi janji tersebut, ya. Maka berkaitan dengan apa yang telah kita jelaskan tadi pada surat Al-Mu'minun ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang beriman yang beruntung itu dengan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang selalu menjaga amanah dan janji-janji mereka, baik dengan Allah apalagi dengan sesama manusia. Janji dengan Allah itu gampang sekali Bapak Ibu. Allah Maha Pemaaf, Maha Pemurah. Ada yang gak kita tepati janji, Allah itu gampang sekali memaafkan kita. Tapi yang rumit itu janji dengan manusia. Kalau manusia itu gak memaafkan kita, tersangkut kita sampai hari akhir. Maka hati-hati dalam berjanji dengan manusia. Kalau berjanji dengan Allah, kita bisa tagih. Maha Pemaaf, Maha Pemurahnya Allah untuk memaafkan dosa-dosa atas ketidaktepatan kita dalam memenuhi janji kita kepada Allah. Wa qala ta'ala, begitu juga firman Allah di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 23, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Jadi ayat lengkapnya surat Al-Baqarah 283 ini berbunyi, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau kalian dalam perjalanan jauh dan kalian butuh pinjaman dari teman kalian, walam tajidu katiban, dan tidak ada ahli pencatat utang, tidak ada notaris, atau dulu orang Arab Bapak Ibu yang bisa baca tulis itu 1-2 orang. Dalam kitab sirah disebut saat wahyu pertama sekali turun kepada Nabi Muhammad di kota Mekah itu yang pintar baca tulis nggak lebih 12 orang. Jadi kalau salah satu dari 12 orang ini nggak ikut dalam perjalanan jauh, padahal di dalam Al-Quran ada perintah, ya, di ayat sebelumnya Al-Baqarah 282 ada perintah setiap transaksi utang piutang baiknya dicatat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan sebuah transaksi dengan utang piutang sampai tempo tertentu, maka tulislah transaksi tersebut. Di zaman kita sekarang mudah sekali Bapak Ibu. Transaksi dengan rekening atau transaksi dengan online langsung tercatat secara otomatis. Bahkan ada buktinya. Kalau nanti suatu hari dituduh kita belum bayar, kita bisa kasih nampak. Ini bukti transaksinya ada. Kalau dulu udah ada orang yang pintar baca tulis itu sedikit sekali. Maka solusinya di dalam Al-Quran. Bagi yang suka atau sering melakukan perjalanan jauh dan butuh pinjaman uang dari temannya, sedangkan di situ tidak ada yang ahli dalam mencatat utang piutang, kata Allah di dalam ayat tadi Al-Baqarah 283, farihanun maqbudah, lakukanlah transaksi itu dengan anggunan, dengan jaminan. Kita ada barang, kita butuhnya dinar atau dirham, kasih barang itu, ambil dinar dan dirham. Ya, fa in amina ba'dukum ba'dah, atau kalau kalian tidak punya barang untuk dianggunkan, tidak ada barang, tidak ada beras, tidak ada gerabah
nggak ada baju untuk dianggunkan gimana, tapi kita butuh duit. Nah, kata Allah di lanjutan ayat tadi, fa in amina ba'dukum ba'dha, jika kalian merasa yakin antara sesama kalian bisa saling percaya, ini orangnya kayaknya baik, nggak mungkin bohong, atau orangnya nggak mungkin berkhianat, bertanggung jawab. Itu makna dari firman Allah tadi, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatah. Maka orang yang dipercaya itu hendaknya melakukan atau melaksanakan janji amanah yang telah dipercayakan oleh orang tersebut kepada kita. Bapak Ibu, jadi jangan pernah khianati kepercayaan orang, karena kepercayaan itu apalagi di zaman kita sekarang itu barang langka, ya, barang yang nyaris punah. Apalagi kita manusia, Bapak Ibu, kita manusia ini boleh buat salah, wajar sekali. Yang namanya manusia, kata Nabi sendiri, makanul khata' wa nisyan, tempat bersumbernya kesalahan dan kesilapan manusia. Tapi jangan kita melakukan sesuatu karena bohong, itu beda Bapak Ibu. Kalau kita salah minta maaf, saya akan memperbaiki kesalahannya. Tapi kita ini bohong, bukan salah, memang sengaja nipu. Ini kenapa nggak tercatat? Waduh, lupa, padahal bukan lupa, memang sengaja nggak dicatat supaya duitnya masuk ke kantong sendiri. Itu yang bahaya, itu moral, dan itu tidak ada obatnya kalau sudah berkaitan dengan moral. Kalau masalah bodoh bisa kita ajari, Bapak Ibu. Kenapa kamu nggak catat? Saya belum pinter menggunakan aplikasi Excel misalnya. Tolong ajari saya. Itu bisa dirubah. Asal dia serius, kita mau ngajari dia. Suatu hari nanti dia kuasai Excel, dia bisa buat laporan keuangan dengan rapi, dengan cermat, dengan teliti, ya, sesuai dengan kaidah dalam ilmu akuntansi. Nah, tapi kalau dia memang bakat nipu, sebanyak apapun Excel yang bisa dia pegang, tetap laporannya manipulatif. Maka kan di perusahaan-perusahaan itu untuk menghindari pajak biasanya buku laporan keuangannya ada 3, Bapak Ibu. Satu untuk sendiri, ya, satu untuk istri nipu juga. Ya, kalau istri tahu banyak keuangan kita, nanti ATM-nya diminta buat istri. Satu lagi buat orang pajak. Biasanya laporan yang bisa dipercaya itu buat sendiri, buat istri nggak bisa dipercaya. Buat kantor pajak apalagi. Itu biasanya orang-orang yang bakatnya memang nipu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Baqarah 283 itu Allah minta orang yang dipercayai oleh orang lain jangan pernah khianati kepercayaan. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, kepercayaan itu Bapak Ibu seperti nyawa dia. Nah, seperti nyawa manusia. Sekali hilang, tak akan pernah kembali. Nyawa manusia ini Bapak Ibu kalau sudah pergi, selama-lamanya dia nggak punya jalan kembali kepada kita. Nah, kepercayaan juga gitu. Kita sekali nipu orang, itu susah betul orang bisa kembali percaya dengan kita. Beda tadi kalau kita buat sesuatu dengan kesalahan, orang bisa maklum. Ya, tapi kalau sengaja kita nipu orang lain, itu susah sekali kita mendapatkan kepercayaan balik daripada orang itu. Nah, makanya kemarin itu kan waktu langka BBM, langka LPG, pejabat kita itu berulang-ulang ngomong, tolong jangan antri panjang-panjang di SPBU, insya Allah stok BBM di kota Banda Aceh itu aman, terkendali, cukup. Tapi masyarakat nggak ada yang pada percaya, Bapak Ibu. Kenapa? Pejabatnya terlalu sering bohong. Orang yang terlalu sering bohong susah dipercayai sama orang. Nah, itu sebagai contoh kecil ya realitas yang terjadi dalam masyarakat kita.
Wa qala ta'ala, begitu juga firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu sebenarnya firman ini teguran buat Nabi ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Itu ayat sebenarnya negur Nabi Bapak Ibu. Jadi ceritanya Rasulullah setelah peristiwa Fathul Mekah, kota Mekah itu takluk, jatuh ke tangan Nabi. Rasulullah perintahkan semua berhala yang ada di daerah Ka'bah itu dihancuri, dimusnahkan semuanya. Dan kemudian Rasulullah kepingin masuk ke dalam Ka'bah. Kunci Ka'bah di saat itu dipegang oleh seseorang yang bernama Utsman bin Maz'un. Bukan orang Islam, belum masuk Islam, belum jadi pengikutnya Nabi Utsman bin Maz'un itu. Maka Rasulullah perintahkan cari Utsman bin Maz'un. Dicarilah Utsman bin Maz'un, ketemu, didatangkan ke hadapan Nabi. Nabi Muhammad tarik, rampas lebih tepatnya ya, kunci itu dari tangan Utsman bin Maz'un. Diambil sama Nabi. Kemudian dibuka pintu Ka'bah, Rasulullah ditemani oleh beberapa sahabat sholat. Dan itu ternyata Bapak Ibu, pertama sekali Nabi masuk Ka'bah itu, kedua kali nanti waktu haji wada ya. Jadi seumur hidup Nabi Muhammad cuma masuk Ka'bah 2 kali. Sehingga dalam kitab Fawaid Al-Makkiyah itu dalam satu halaman yang sama ada 2 bab yang berbeda. Itu unik itu kitab. Dalam satu halaman yang sama ada 2 fasal pembahasan yang berbeda. Fasal yang pertama itu faslun fi istihbabi sholatul dakhilil Ka'bah. Fasal yang menyatakan sunnahnya kita sholat di dalam Ka'bah. Dalilnya apa tadi? Nabi Muhammad ambil kunci, buka, sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Kemudian setelah bahas beberapa baris, beberapa paragraf, masih di halaman yang sama, fasal kedua, faslun fi karahati sholati dakhilil Ka'bah. Makruh sholat di dalam Ka'bah. Dari mana itu disimpulkan oleh para ulama? Ternyata Bapak Ibu, setelah Nabi sholat dalam Ka'bah, mau keluar dari pintu Ka'bah itu terdiam, merenung. Padahal itu hari kemenangan Fathul Mekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada yang salah sehingga kamu nampaknya sedih? Apa jawaban Nabi? Ya, saya khawatir apa yang barusan kita lakukan tadi, sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah, itu nanti menjadi beban umat-umat yang akan datang. Nabi Muhammad kan takut sekali kalau syariat itu akhirnya jadi beban buat manusia. Nah, kekhawatiran Nabi kan terbukti sekarang. Jangankan masuk Ka'bah, masuk ke Hijri Ismail saja sekarang susahnya minta ampun. Takut-takutnya memberatkan umat. Nah, akhirnya itu disesali sama Rasulullah. Nah, maka sholat dalam Ka'bah itu enggak selamanya sunnah Bapak Ibu. Nah, bagi kita ini makruh. Tapi siapa tahu suatu hari Bapak Ibu jadi presiden Indonesia, sholat dalam Ka'bah sunnah. Karena yang bisa sholat dalam Ka'bah itu cuma presiden, pemimpin dari satu negara ya. Gak ada tuh presiden Indonesia yang gak pernah sholat di dalam Ka'bah, gak ada itu, gak pernah semua. Nah, maka Bapak Ibu jangan maki-maki presiden Indonesia, lebih baik dia daripada Bapak Ibu. Dari segi pernah sholat dalam Ka'bah. Bapak Ibu maki-maki presiden muda, dasar ijazah palsu. Orang ijazah palsu itu pernah sholat dalam Ka'bah. Bapak Ibu yang ijazahnya asli nggak pernah sholat dalam Ka'bah, gimana itu? Ya kan? Nah, jadi jangan maki-maki, dari sudut itu mereka lebih dari kita, Bapak Ibu. Nah, setelah kunci Ka'bah itu di tangan Nabi, Ka'bah ditutup kembali. Ya, Rasulullah ingin memberikan kunci Ka'bah itu ke
sahabat yang lain. Banyak sahabat minta. Adi bin Hatim minta, ya Rasulullah biar saya saja yang pegang itu kunci Ka'bah. Umar juga minta, biar saya saja ya Rasulullah menjadi juru kunci Ka'bah. Pada saat Nabi Muhammad mau memberikan kunci Ka'bah itu ke tangan salah satu dari sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah ditegur sama Allah. Nah, dengan surat An-Nisa ayat 58 tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada mereka yang ahlinya. Utsman bin Mas'ud itu Bapak Ibu nenek moyangnya dari zaman Ibrahim sudah megang kunci Ka'bah. Semenjak Ka'bah dibangun ulang sama Ibrahim, berpintu dia. Yang megang kunci Ka'bah itu bukan putranya Ibrahim, Ismail, bukan. Nenek moyangnya Utsman bin Mas'ud dari dulu. Nah, turun-menurun sampai ke zaman Nabi Utsman bin Mas'ud, bahkan sampai hari kiamat seharusnya dipegang oleh Trah dan keluarga Utsman bin Mas'ud. Nabi Muhammad secara sepihak ambil itu kunci Ka'bah kasih orang lain. Dapat teguran dari Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Akhirnya Rasulullah memanggil kembali Utsman bin Mas'ud, memberikan kembali kunci Ka'bah itu kepada beliau. Seraya beliau mengunci dengan satu sabdanya, wa man akhadhahu min Utsmanin min Mas'ud faqad asa Abul Qasim. Barang siapa nanti di hari nanti setelah saya wafat ada yang ngambil kunci Ka'bah ini dari keluarganya Utsman bin Mas'ud, dia telah mendurhakai saya. Dikunci sama Nabi. Maka kunci Ka'bah itu sampai sekarang nggak dipegang sama keluarga kerajaan, masih sama keluarganya Utsman bin Mas'ud. Kalau keluarga anak keturunannya Utsman bin Mas'ud ini tidak kasih izin, Raja Saudi Arabia pun tidak bisa masuk Ka'bah. Jadi itu makna daripada firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Lebih luas, ayat inilah yang mengilhami sistem yang disebut sekarang dengan meritokrasi. Orang-orang terbaik itulah yang akan terpilih dan berhak untuk mendapatkan posisi itu, sistem merit. Singapura itu kecilnya minta ampun. Tahun 1960-an dia dilepas sama Persemakmuran Malaysia Raya, dilepas dia. Karena ide siapa itu, Lee Kuan Yew itu bahaya sekali menurut orang-orang Melayu di zaman itu. Kata Lee Kuan Yew itu, Melayu bukan ras yang paling unggul. India, Cina, dan Melayu itu harus dianggap sama. Padahal Malaysia Raya itu dibangun dengan konsep yang disebut bumi putra. Nggak sama Pak, hak orang Malaysia dengan Cina dan India itu di Malaysia nggak sama. Orang Cina sama India itu tidak boleh jadi prime minister, tidak boleh jadi yang di Pertuan Agung. Yang boleh jadi yang di Pertuan Agung itu bumi putra. Apa ya bahasa kita itu bumi putra? Pribumi ya, pribumi orang kita. Bumi putra. Lee Kuan Yew punya gagasannya sendiri. Wah, terjadi keributan di mana-mana. Akhirnya singkat cerita dilepaslah Singapura itu karena tiap hari ribut, daerahnya miskin, sumber daya airnya nggak punya. Tapi sambil menangis di atas podium, Lee Kuan Yew berjanji dia akan buat Singapura itu jadi negara yang sangat makmur, yang sangat kaya. Dia bersumpah sambil nangis, itu rekaman videonya masih ada itu di YouTube. Dia benar, sistem yang dia buat apa? Meritokrasi. Hanya orang-orang terbaik yang boleh ada di Singapura. Maka Bapak Ibu orang kaya pasti punya paspor Singapura. Orang pintar pasti beralih jadi warga negara Singapura. Padahal dulu orang Indonesia karena nggak dihargai pergi ke Singapura dihargai. Nah, itu sistem meritokrasi dan itu firman Allah dalam Al-Quran. Innallaha ya'murukum
antu adul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada mereka yang ahliha. Hatta Allah Subhanahu wa taala memuji ahlul kitab yang mau menjalankan amanah. Ahlul kitab kan padahal Bapak Ibu face to face dengan Allah itu dalam Al-Quran. Bagaimana omongannya ahlul kitab, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah, kan terbetul-betul omongan itu. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu, bulat aidihim wa lu'inu bima qalu. Yang terbelenggu itu tangan mereka, kata Allah, bukan tangan saya. Tapi pada saat Allah berbicara mengenai orang yang tepat amanah, hatta ahlul kitab pun dapat pujian dari Allah. Wa min ahlil kitab man inta'manhu biqintarin la yu'addihi ilaika wa minhum man inta'banhu bidinarin yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Ada di antara ahlul kitab kita serahkan kintar, harta yang banyak, ya, dia khianati, dia jaga amanah. Wa min ahlil kitab man inta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik, dia jaga amanah. Kita kasih, tolong jaga harta saya ya, dia jaga, sepeser pun dari duit kita nggak hilang. Allah puji. Meskipun juga kata Allah, wa minhum man inta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik, ada juga di antara ahlul kitab 1 dinar kita kasih 1 dinar hilang. Maka di zaman kita ini Bapak Ibu itu yang paling langka orang amanah, orang jujur. Orang pintar banyak, tapi orang amanah, orang jujur hampir punah Bapak Ibu di zaman kita sekarang. Ya moga-moga ya dengan pengajian seperti ini ya kita bisa menjadi bahagian orang yang mampu memegang amanah, memegang janji. Apapun yang diberikan bisa kita jaga dengan baik. Orang itulah pasti yang akan mendapatkan kepercayaan kelak di tengah masyarakat. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fatul kirib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.